pagi pemirsa, Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Anggota pengendalian massa Polresta Bogor Kota terluka hingga berdarah di wajah usai bentrok dengan pendemo di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Bentrokan terjadi ketika polisi mencoba menahan massa yang melakukan aksi dengan menutup badan jalan. Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam aspirasi masyarakat Bogor Bersatu berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Massa aksi terlihat membawa spanduk serta membakar ban bekas. Dalam aksinya, mereka menuntut Direksi Pasar Pasukan Jaya untuk dicopot dari jabatannya lantaran dianggap tidak becus dalam mengelola pasar dan sejumlah proyek pembangunan pasar di Kota Bogor. Namun dalam aksinya, para pendemo menutup jalan hingga terjadi kemacetan, bahkan memicu insiden hingga bentrokan berujung aksi adu pukul antara pendemo dengan anggota Dalmas Polresta Bogor Kota. Akibatnya, seorang anggota Dalmas terluka di pelipis wajah hingga berdarah lantaran terkena pukulan pengeras suara yang dibawa pendemo. Bahas tentang pembangunan pasar, nggak ada kajian ilmiahnya. Kenapa itu harus dibangun segera? Kenapa itu izinnya belum selesai dan sudah dimulai pekerjaan? Harusnya kan diselesaikan dulu, baru dimulai. Itu yang kita hari ini sikapi. Jadi tadi sempat ada tuntutan copot direksi. Nah itu kan salah satu bentuk kekecewaan AMBB terhadap kinerja direksi hari ini. Yang dimana tidak dapat menyelesaikan persoalan di seluruh pasar. Hari ini kan direksi membawahi 14 pasar di Kota Bogor. Hari ini kalau kita lihat, nggak ada satu pasar pun yang menguntungkan untuk pendapatan asli daerah. PAD Kota Bogor itu rendah dari pasar. Bahkan hari ini kita dengar kabar bakal ada penyertaan modal dari pemerintah untuk pasar. Kan konyol. Akibat aksi unjuk rasa, arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini langsung dipimpin 3 Jenderal Polri. 3 Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alfa Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Di tengah medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun terus dilakukan. Sebanyak 521 personil gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alfa Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Miyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Akibatnya 2 ABK mengalami luka bakar parah. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Speedboat dengan nama lambung Junior M ini terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Mengetahui ada kebakaran, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil. Kebakaran semakin membesar dan api dengan cepat melalap badan kapal. Tak hanya membakar badan kapal, namun api juga menyambar muatan BBM dalam kapal. Kebakaran ini diikuti kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari bagian mesin.
Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah kapal lain di pelabuhan ikut terbakar. Kapal terbakar saat bersandar di pelabuhan dan menjemput rombongan Bupati Ricky Jawarisa yang hendak menuju Selaru. Waktu katong sementara bermain, lalu ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai, lalu katong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api, tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain yang kena. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 orang ABK alami luka bakar serius. Kerugian yang dialami pemilik kapal mencapai 650 juta rupiah. Polisi Selaru masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah ada unsur kelalaian. Dari Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi pun menggelar olah TKP untuk menemukan dugaan awal penyebab kecelakaan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP, dugaan kecelakaan disebabkan sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Hal ini disarai dari tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Kalau di TKP kita sudah semua di olah TKP, ya semua sudah masih dalam penyelidikan untuk memastikannya dia pengemudi itu kelalaian atau konsentrasinya dalam mengendalikan kendaraan. Kita belum bisa menyimpulkan akibat faktornya apa, belum bisa. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Adapun korban meninggal dan korban luka merupakan penumpang mobil travel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Sebelumnya kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil travel yang menabrak bagian belakang truk terjadi di kilometer 189 tepatnya di ruas tol Cisumdawu, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian sementara 4 lainnya terluka. HS. Oh, bineka. Dari rekaman video amatir warga, puing-puing dari kendaraan yang terlibat kecelakaan berserakan di tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel bernomor polisi D7838AV yang menabrak belakang mobil box bernomor polisi B9652TEZ yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan mobil travel yang terlibat kecelakaan mengangkut 7 orang penumpang. 3 orang korban meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusuma beserta korban luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mobil travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara, tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi jalan? Dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman.
Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box, bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di Gerbang Tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Pemirsa, personil grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Video amatir Yuke membopong korban ke dalam mobil usai menabrak viral di media sosial. Pemain bass grup band Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak anak kecil di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya, Pangandaran, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir, usai menabrak, Yuke langsung membopong korban ke dalam mobilnya untuk dibawa ke puskesmas. Peristiwa yang terjadi pada 21 April lalu, saat ini videonya viral di media sosial. Sementara itu, polisi menyebut kini korban sudah dibawa pulang ke rumahnya usai mendapat pengobatan. Polisi juga mengatakan Yuke telah bertanggung jawab dengan membawa korban ke rumah sakit dan memberikan santunan ke keluarga. Kedua pihak juga telah memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Hasil pengecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak yang menabrak sudah bertanggung jawab untuk mengobati hingga korban tersebut sembuh. Adapun kronologi kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Yuke melaju kencang di Jalan Raya Cikalong, Tasikmalaya. Ketika melintasi tikungan, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan tertabrak. Aksi seorang debt collector hendak merampas motor milik pengendara yang tengah terjebak kemacetan di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Ribut. Kita lihat. Nah, Dan Mogot nih. Debt collector. Lagi ribut. Motor apa yang mau diambil nih? Kayaknya sial itu. Dikejar sama debt collector. Kejadian di Dan Mogot. Lampu merah Dan Mogot. Ayo masih macet weh. Motor mau ditarik sama leasing atau debt collector. Kedua belah pihak sempat bersih tegang dan kunci yang menempel di motor sempat diambil sang debt collector. Ribut. Aksi perampasan motor ini urung dilakukan lantaran seorang pengendara motor melerai kedua belah pihak yang tengah bersih tegang. Lagi ribut. Usai viral, petugas gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aksi penagih utang saat sangat meresahkan warga. Dikejar sama debt collector. Kejadian di Dan Mogot. Lampu merah Dan Mogot. Ayo masih macet weh. Dan Mogot. Ribut. Kita lihat. Nah, Dan Mogot nih. Debt collector. Lagi ribut. Motor apa yang mau diambil nih? Pemirsa, 4 penagih hutang atau mata elang dirazia polisi di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Razia penagih hutang lantaran sangat meresahkan. Polisi melakukan razia terhadap pria yang menjadi penagih utang atau mata elang yang kerap beroperasi di pinggir jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Aksi komplotan mata elang sudah sangat meresahkan karena seringkali melakukan aksi perampasan berdalih motor menunggak bayar. Hasilnya,
4 orang diamankan dari gelandang ke Polsek Cengkareng untuk dilakukan pemeriksaan. Kita amankan beberapa material yang dianggap selama ini meresahkan masyarakat. Pak, untuk yang berhasil diamankan ada berapa orang, Pak? Yang dapat kami amankan 4 orang, kemudian kami lakukan pemeriksaan, kemudian juga kami beritahu bahwa dilarang adanya penagihan-penagihan yang tidak sesuai prosedur. Polsek Cengkareng menyatakan patroli pemberantasan mata elang digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang mantan sopir satroni rumah mantan majikannya lalu menggasak barang berharga di Bandung, Jawa Barat. Akibat aksinya, korban mengalami kerugian hingga senilai 200 juta rupiah. Seorang pria, Yudi, 32 tahun, terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian di rumah mantan majikannya di Perum Geria Pratama Asri, Cilenyi, Kabupaten Bandung. Pelaku yang dibantu rekannya, Imam, 33 tahun, nekat membawa kabur motor dan barang berharga korban. Aksi ini dilakukan saat kondisi rumah sepi ditinggal pergi. Pelaku sempat berusaha kabur ke Kalimantan, namun bisa diamankan di kawasan Garut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan aksinya karena terlilit hutang. Akibat pencurian ini, korban menderita kerugian senilai 200 juta rupiah. Informasi dari saksi dan pelaku, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kebutuhan daripada pelaku sangat sedang dalam kejepit dan sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya spontanitas karena kebutuhan yang sangat mendesak. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilenyi dan dijerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam kurungan penjara selama 9 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Video yang viral di media sosial, seorang pelatih futsal melakukan penganiayaan terhadap anak didiknya saat melakukan selebrasi usai mencetak gol. Akibat penganiayaan, korban mengalami cedera tulang ekor. Sebuah selebrasi kemenangan tim futsal salah satu sekolah di Tambak Asri, Kota Surabaya berakhir mengenaskan saat sang pencetak 2 gol dihampiri pelatih tim lawan. Dalam video berdurasi 25 detik itu, nampak sang pelatih berkaos hitam menghampiri dan menganiaya korban dengan cara dibanting hingga terpelanting ke lapangan. Korban sempat berusaha menjaga keseimbangan, namun karena hentakan cukup kuat, dirinya jatuh terduduk di lapangan. Korban yang berusia 11 tahun ini sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ronsen. Hasilnya korban mengalami keretakan tulang ekor. Jadi selama pertandingan itu damai, baik antar pemain, supporter dengan supporter, itu damai, tidak ada masalah. Tapi yang saya sayangkan dan kami tidak tahu motifnya apa, setelah pertandingan itu selesai kok malah terjadi persoalan kekerasan terhadap anak saya. Akibatnya apa, Pak? Ini setelah di rongsen yang kami terima dari dokter, itu terjadi keretakan tulang ekor. Sehingga anak ini tidak boleh bermain olahraga lagi yang keras-keras lah istilahnya, dan disuruh istirahat. Penganiayaan terhadap anak sudah buat laporan ke polisi sekitar hari Minggu malam, dan karena kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat, kepolisian sudah melakukan jemput bola, mendatangi sekolah dan sudah melakukan olah TKP. Sampai saat sekarang ini kita sudah memeriksa sampai 7 orang saksi yang terlibat pada saat itu. Saat ini kasus penganiayaan korban ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Subnit Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang. Pelaku merupakan kekasih ibu korban yang bekerja sebagai petugas keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten bernama Heri Budiman ditangkap Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya.
Warga desa Rawaburung Kosambi tersebut ditangkap di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi memastikan pelaku merupakan kekasih ibu korban yang baru 2 bulan menjalin hubungan asmara. Polisi juga menyebut pelaku bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara HB. Ini umur adalah seorang security yang bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, dan yang bersangkutan adalah pacar dari ibu korban. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, dan alhamdulillah tadi pagi Subdit Jatanras Polda Metro sudah berhasil menangkap pelakunya di Tasikmalaya. Sebelumnya korban ditemukan meninggal dunia di dalam kontrakan pelaku. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban mengalami luka bakar dan pukulan benda keras di bagian kepala, serta ada luka memar di bagian anus korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainews melaporkan. Berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga dan menabung sejak tahun 1986, seorang lansia di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah naik haji tahun ini bersama istrinya. Berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga, pasangan lansia di Desa Glaga Hombo, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Legiman dan Baniah istrinya bisa berangkat haji tahun ini. Meski Legiman hanya berprofesi sebagai petugas pengangkut sampah, namun berkat keuletannya menabung sejak tahun 1986 silam membuat mimpi besar Legiman dan istri tercapai. Setelah melalui proses panjang, keduanya yang telah mendaftar haji sejak tahun 2012 tersebut akhirnya bisa menjadi calon jemaah haji tahun ini. Di tahun 1986 ya. Kita nabungnya per hari Rp1.000. Yang kita sisakan yang buat apa-apa, buat persediaan itu. Rencana mau ibadah haji. Terus daftar tahun berapa, Bapak? Tahun 2012. Bersama ratusan calon jemaah haji lainnya, Legiman dan istri siap menjalani ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini. Meski begitu, Legiman masih terus menekuni profesinya sebagai pengangkut sampah dari 50 rumah yang ada di lingkungan Patoman Ambarawa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang sayur asal kota Parepare, Sulawesi Selatan ini menjadi calon haji tahun ini setelah menabung selama 14 tahun. Ia mengumpulkan hasil dari jualan sayur sedikit demi sedikit hingga akhirnya dapat melunasi ongkos ke Tanah Suci Mekah. Seperti inilah keseharian Lili, seorang pedagang sayur berusia 88 tahun yang percaya dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Tidak ada yang mustahil. Dengan kesehariannya berdagang sayur, Lili tekun mengumpulkan uang selama kurang lebih 14 tahun lamanya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Sejak tahun 2011, Lili meneguhkan dirinya untuk mengumpulkan uang 50 hingga 100 ribu rupiah di dalam dompetnya. Ketika tabungannya mencapai 1 juta rupiah, kemudian akan ia tabungkan di bank. Iyo, itu saja kasih jual sayur, beli aku rumah, tidak ada hasil suamiku, tidak ada hasil anakku, hanya semata-mata hasil saya sendiri. Itu Bu, dalam satu hari itu Bu, berapa kita tabung dalam satu hari? Dulu biasa menabung ke waktunya kalau ada itu biasa tabung tak 50 ribu, 100 ribu, sudah cukup 1 juta di dompet kuku saya store di bank. Tentu dirinya merasa senang. Kerja kerasnya membawa mimpinya terwujud di tahun ini.
Kini Lili terdaftar sebagai salah satu dari 126 jemaah calon haji asal kota Parepare yang akan berangkat pada tanggal 16 Mei 2025 mendatang. Lili menjadi salah satu contoh bahwa Tanah Suci menunggu mereka dengan hati yang bersih dan rindu yang kuat akan Robja. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang kakek berusia 93 tahun warga desa Tulungrejo menjadi calon jemaah haji tertua di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kakek dapat berangkat haji di tahun ini setelah mendapatkan jatah kuota prioritas lansia dari Kemenak. Kakek bernama Istiadi, warga desa Tukungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi calon jemaah haji tertua di Kabupaten Kediri dengan usia 93 tahun. Meski sudah berusia senja, kakek 7 anak ini sudah tidak sabar untuk segera berangkat haji. Istiadi juga selalu menjaga kebugaran tubuhnya meski penglihatannya mulai menurun. Salah satu anak Istiadi mengaku bersyukur ayahnya menjadi calon jemaah haji tahun ini. Anak calon jemaah haji ini juga menceritakan demi bisa berangkat haji, ayahnya rela menabung beberapa tahun dari hasil pendapatan sebagai petani serta menjual salah satu tanahnya. Yang sekarang yang berangkat cuma bapaknya. Terus alasan bapaknya bisa berangkat tahun ini apa Mas? Karena prioritas lansia. Kalau ibunya sendiri, perkiraan kapan berangkat? Perkiraan insya Allah 8 tahun lagi. Keluarga juga mengaku tidak khawatir meski ayahnya berangkat ke Tanah Suci seorang diri karena akan mendapat pendampingan khusus dari petugas haji. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 38.723 jemaah asal Indonesia siap diberangkatkan mulai 2 Mei mendatang. Selain itu, Kemenak Jawa Barat juga mencatat ada ratusan jemaah haji asal Jawa Barat tidak dapat pergi haji dikarenakan tidak melunasi biaya haji. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat siap memberangkatkan 38.723 jemaah haji asal Jawa Barat. Seluruh jemaah akan masuk embarkasi pada tanggal 1 Mei serta diberangkatkan pada tanggal 2 Mei mendatang. Di samping itu, Kemenak Jabar juga menyiapkan 2 embarkasi, yakni Asrama Haji Bekasi akan memberangkatkan 61 kloter dan embarkasi Indramayu sebanyak 29 kloter. Dengan total ada 89 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang berangkat ke Tanah Suci. Dari data Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, ada ratusan jemaah gagal berangkat haji dikarenakan tidak melunasi biaya haji, namun langsung digantikan dengan jemaah cadangan. Sedangkan kuota yang belum terserap total ada 80 jemaah. Menurut Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Jabar, mayoritas jemaah yang tidak melunasi berasal dari Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Cirebon. Total jemaah haji Jawa Barat itu ada 89 kloter yang akan berjumlah sebanyak 38.723. Gagal sebenarnya bukan gagal, jadi dia tidak melunasi dan menunda untuk keberangkatan tahun berikutnya. Terakhir itu penyerapan kuota Jawa Barat yang belum terserap masih 80 orang. Kemudian kami diberikan perpanjangan waktu 4 provinsi dari pusat, itu termasuk salah satunya Jawa Barat, dari sampai tanggal 2 Mei. Jadi sampai tanggal 2 Mei ini kami masih bisa melakukan pelunasan untuk penyerapan 80 kuota yang belum terserap. Insya Allah sampai tanggal 2 Mei ini kita targetkan sudah melebihi dari penyerapan kuota. Banyak jemaah menunda keberangkatan dikarenakan terkena musibah banjir. Sebagian jemaah memilih untuk memperbaiki rumah akibat musibah banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, News Media Group menyelenggarakan ajang anugerah penghargaan Women Inspiration Awards 2025 dan sejumlah wanita dari latar belakang yang beragam menerima penghargaan ini, diantaranya Wali Kota Kediri yang memperoleh penghargaan dalam kategori Women in Education Improvement. Selamat malam untuk para hadirin yang luar biasa malam hari ini. Untuk pertama kalinya, News Media Group menyelenggarakan sebuah ajang penganugerahan penghargaan untuk wanita Women Inspiration Award 2025. Ajang ini diselenggarakan untuk mengapresiasi ragam karya dari sejumlah figur wanita untuk memajukan Indonesia. Sejumlah tokoh wanita pun menerima penghargaan ini dengan latar belakang yang beragam. Di antaranya yaitu Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, yang menerima penghargaan dalam kategori Women in Education Improvement. Dengan kepemimpinannya, pendidikan menjadi prioritas bagi Kota Kediri, sehingga terus menciptakan wanita-wanita hebat, cerdas, dan berinovasi, sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Harapannya yang pertama, ini bisa menjadi semangat baru untuk bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan juga bisa menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Diselenggarakan di Jakarta Concert Hall Anyus Tower, penghargaan ini dibagi ke sejumlah kategori, mulai dari atlet favorit, influencer favorit, hingga pelaku sosial. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Firmansyah, Anyus melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani Azwar Anas ini juga menerima penghargaan dari ajang Women Inspiration Award 2025. Ipuk meraih penghargaan dalam kategori Women in Public Policy atas dedikasinya. Ajang penganugerahan penghargaan Women Inspiration Award 2025 digelar untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi wanita di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah figur wanita dengan berbagai kategori, termasuk Women in Public Policy yang diterima oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani Azwar Anas. Dengan dedikasinya, Ipuk dikenal sebagai pemimpin wanita yang membawa Banyuwangi menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan. Ipuk juga membawa kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kaum wanita. Ya, kepada para perempuan di Indonesia, bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk bisa berbuat, untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik itu melalui jalur sebagai pemimpin ataupun melalui jalur manapun. Perempuan punya kesempatan yang sama untuk menjadi manfaat dan untuk menjadi idola bagi anak-anak bangsa di masa depan. Tak hanya bertabur bintang, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah sosok wanita inspiratif, termasuk mereka yang berkiprah di dalam pemerintahan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Firmansyah, Anyus melaporkan. Penghargaan dari Women Inspiration Award 2025 juga diterima oleh Ketua TPPKK Kabupaten Batanghari, Zulfa Fadil. Zulfa menerima penghargaan dalam kategori Women Community in Social Impact. Mengapresiasi ragam karya dan dedikasi sejumlah tokoh wanita di Indonesia, News Media Group menyelenggarakan Women Inspiration Award 2025. Sejumlah tokoh wanita inspiratif menerima penghargaan ini dalam sejumlah kategori. Tak hanya melihat pencapaiannya, penghargaan ini juga diberikan kepada mereka yang berdedikasi memberikan pengaruh positif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Salah satunya Ketua TPPKK Kabupaten Batanghari, Zulfa Fadil, yang menerima penghargaan dalam kategori Women Community in Social Impact. Zulfa menjadi sosok di Kabupaten Batanghari yang bertekad kuat dan berdedikasi untuk terus melahirkan wanita-wanita mandiri, cerdas, dan menginspirasi. Perempuan Indonesia harus menjadi perempuan yang berdaya, anak-anak terlindungi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Kami yakin perempuan-perempuan Indonesia, khususnya perempuan Batanghari, perempuan yang memiliki kekuatan, kecerdasan, dan ketangguhan, sehingga bisa berdiri sendiri, bisa mandiri di kakinya sendiri.
Women Inspiration Award 2025 digelar Ajus Media Group untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada wanita Indonesia untuk terus mendorong potensinya untuk berdaya dan memajukan tanah air. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Firmansyah, A-News melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di A-News Pagi. Unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, A-News melaporkan. Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma secara eksklusif menjelaskan sejumlah kejanggalan antara foto di ijazah Joko Widodo yang beredar di internet, berbeda dengan wajah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah gitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Kan 3 ya gigi. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu. Foto ijazah yang beredar. Foto ijazah. Ini kan runcing di bawah. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga.
Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Nah jadi dari 5 itu, kita dengan mata kita aja, nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini walaupun ini adalah keponakan Pak Jokowi. Sepupu. Sementara itu, kuasa hukum relawan Jokowi, Rusdiansyah, menilai apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon sebagai tindakan penghasutan hingga berujung melaporkan ketiganya ke polisi. Hal itu diungkapkan Rusdiansyah dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sepakat ya, bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan udah sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Postingan Dian bukan dari Jokowi yang memiliki atau enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan berolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Ini Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Jelaskan. Ya dengar. Biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah ya. Terkait ijazah ya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar. Bu. Terkait ijazah terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry, siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya. Iya, dalam konteks dilaporkan. Oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegur jajaran direksi BUMN dalam acara Town Hall Danantara di JCC Senayan. Prabowo mengatakan akan mengevaluasi seluruh direksi BUMN. Pidato Prabowo di depan jajaran direksi BUMN berlangsung tertutup. Presiden beralasan pidato digelar tertutup karena ia menegur sejumlah direksi BUMN. Prabowo pastikan akan mengevaluasi kinerja para direksi BUMN. Presiden Prabowo juga mengultimatum akan mengganti direksi yang tidak berprestasi, malas, dan menyalahgunakan kewenangan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain mengevaluasi jajaran direksi BUMN, Presiden juga akan memberikan kesempatan bagi pegawai BUMN untuk promosi mengisi jabatan sebagai direksi. Prabowo menegaskan posisi direksi BUMN tidak boleh melihat kesamaan latar belakang, namun harus berdasar pada akhlak, kompetensi, dan kemauan untuk bekerja untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto Selasa siang. Ditemui usai makan siang, Muzani membocorkan salah satu topik pembicaraan mengenai kinerja BUMN. Muzani mengungkapkan jika Presiden Prabowo menginginkan agar BUMN bisa bermanfaat bagi masyarakat. Direksi BUMN itu gimana Pak? Tadi diomongin sedikit memang tentang kenapa kinerja pada perusahaan negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh, karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam negara itu, bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Pemirsa, seluruh perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN kini resmi berada di bawah naungan Danantara Indonesia. Hal itu disampaikan CEO Danantara, Rosan Ruslani. CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan bahwa 844 perusahaan BUMN sudah menjadi milik Danantara. Seluruhnya resmi bergabung sejak 21 Maret 2025. Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025. Danantara berdiri untuk memperkuat konsolidasi aset nasional. Rosan menegaskan kehadiran Danantara terjadi pada momentum yang tepat dan menyadarkan banyak negara untuk lebih mengandalkan kekuatan ekonominya sendiri, bukan bergantung pada negara lain. Seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Dan sesuai juga dengan arahan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami, bahwa Danantara ini adalah penjabaran dari pasal 33. Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Harapannya, seluruh aset BUMN di Danantara akan menjadi kekuatan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya. Hasan Nasbi mundur sejak 21 April lalu dan sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden. Pendiri lembaga politik Cyrus Network Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia menanggalkan jabatan itu sejak tanggal 21 April 2025 lalu. Hasan meminta masyarakat dan semua pihak tidak terlalu ambil pusing dan heboh atas pengunduran dirinya. Terkait pengunduran dirinya, Hasan Nasbi mengklaim telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kabar mundurnya Hasan dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politik Selasa pagi. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelumnya, Soson Hasan Nasbi jadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Tim Liputan iNews melaporkan. Tadi dikasih tahu sekretariat oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar. Tapi komunikasi kelembagaan Presiden bakal tetap jalan, Pak? Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah ditentukan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya terus terang belum tahu dan belum paham. Karena kan sebelumnya surat pernyataan mundur ini kan sudah disampaikan hari Senin ya Pak? Atau sudah lama? Iya, saya nggak bisa karena saya belum baca. Saya belum dengar, katanya udah di YouTube juga, saya belum lihat. Pak Muzani, apakah kedepannya ada sosok yang dinilai lebih tepat untuk menggantikan posisi PCO ini Pak? Saya belum tahu, jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi ininya kebenarannya. Diduga akibat korsleting listrik di bagian pompa pengisian, sebuah SPBU di Kota Jambi hangus terbakar. Kebakaran sempat menimbulkan ledakan dan juga membakar sebuah mobil yang sedang terparkir di dalam SPBU. Kobaran api menghanguskan sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Rabu dini hari. Besarnya kobaran api tersebut sempat membuat warga dan pengguna jalan yang sedang melintas panik.
Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian pompa hingga menimbulkan percikan api dan cepat membesar hingga membakar sebuah mobil yang terparkir di dalam SPBU. Selain menghanguskan pompa pengisian BBM dan mobil, api juga membakar fasilitas yang ada di dalam SPBU. Petugas Damkartan Kota Jambi menerjunkan 7 unit armada dengan puluhan personil untuk menjinakkan api kurang dari 1 jam. Akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Menurunkan 7 armada serta 30 personel cairan liquid pom untuk mempermudah bahan berbahaya khususnya BBM yang terbakar dan untuk yang motor yang pengisian itu yang terbakar. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Akibatnya 2 ABK mengalami luka bakar parah. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Speedboat dengan nama lambung Junior M ini terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Mengetahui ada kebakaran, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya namun tak berhasil. Kebakaran semakin membesar dan api dengan cepat melalap badan kapal. Tak hanya membakar badan kapal, namun api juga menyabar muatan BBM dalam kapal. Kebakaran ini diikuti kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari bagian mesin. Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah kapal lain di pelabuhan ikut terbakar. Kapal terbakar saat bersandar di pelabuhan dan menjemput rombongan Bupati Riki Jawarisa yang hendak menuju Selaru. Waktu Kotong sementara bermain, lalu ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai, lalu Kotong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api, tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain yang kena. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 orang ABK alami luka bakar serius. Kerugian yang dialami pemilik kapal mencapai 650 juta rupiah. Polisi Selaru masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah ada unsur kelalaian. Dari Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sebuah pabrik produksi styrofoam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran hebat terjadi saat karyawan sedang sibuk kerja di ruang produksi. Kebakaran berawal dari salah satu ruangan yang mengeluarkan asap hitam tebal. Bahkan sempat terdengar suara ledakan keras hingga karyawan pabrik yang berada di sebelahnya dievakuasi ke tempat lebih aman. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari kawasan industri Surya Cipta, BPBD Karawang, dan dari kawasan Kim untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah bagian bangunan pabrik ludes terbakar dan mengalami kerusakan berat. Api baru bisa dipadamkan setelah beberapa jam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun di Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini langsung dipimpin 3 Jenderal Kapolri. 3 Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alfa Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Di tengah medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun terus dilakukan. Sebanyak 521 personil gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai, hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alfa Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Miyerka. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu.
Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon, Jawa Barat. Usai kejadian, polisi pun menggelar olah TKP untuk menemukan dugaan awal penyebab kecelakaan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu, kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil olah TKP, dugaan kecelakaan disebabkan sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Hal ini disarai dari tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Kalau di TKP kita sudah semua di olah TKP, ya semua sudah masih dalam penyelidikan untuk memastikannya dia pengemudi itu kelalaian atau konsentrasinya dalam mengendalikan kendaraan. Kita belum bisa menyimpulkan akibat faktornya apa, belum bisa. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadikusuma, Sumedang. Adapun korban meninggal dan korban luka merupakan penumpang mobil travel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Aksi seorang debt collector hendak merampas motor milik pengendara yang tengah terjebak kemacetan di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Kita lihat, nah, Daan Mogot nih, debt collector lagi ribut. Kedua belah pihak sempat bersih tegang dan kunci yang menempel di motor sempat diambil sang debt collector. Aksi perampasan motor ini urung dilakukan lantaran seorang pengendara motor melerai kedua belah pihak yang tengah bersih tegang. Usai viral, petugas gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aksi penagih utang sangat meresahkan warga. Ayo masih macet weh. Motor mau ditarik sama leasing atau debt collector. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan ASN pemerintah Provinsi Jakarta untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu. Pramono Anung memastikan dirinya ikut serta melakukan aturan tersebut. Kebijakan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 mewajibkan ASN untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu. Pramono Anung juga sudah menyampaikan kepada Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dan jajaran Dinas Perhubungan untuk mulai menggunakan angkutan umum per 30 April 2025. Sebagai bagian dari keputusan tersebut, Pramono Anung beserta wakilnya Rano Karno ikut turut serta menggunakan angkutan umum untuk bekerja. Menurutnya, penting untuk setiap pemimpin ikut serta berperan aktif memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum. Yang menjadi persoalan adalah saya sendiri. Karena sekarang saya tinggal di Taman Suropati 7, kalau mau ke balik kota naik transportasi umumnya kan nggak ada. Tetapi karena saya merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara yang pertama. Yang sebenarnya acara pertama itu rencananya bukan di tempat itu, tetapi dicari acara yang bisa ada transportasi umum dari
Taman Suropati. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma. Dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong budaya penggunaan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN secara luas. Dari Jakarta, Naura Syafika, Aristiawan, iNews melaporkan. Kita akan cari tahu pemirsa apakah hari ini sudah mulai ada ASN yang mulai menerapkan aturan menaiki transportasi umum. Langsung saja ada rekan Dilami Aulia di halte Transjakarta Balai Kota Jakarta. Dilami, apakah ini sudah tepat hari Rabu? Dilami, apakah ada ASN yang sudah mulai terlihat menaiki Transjakarta di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Kalau dari pantauan kami di lokasi, di tepatnya di halte Balai Kota, untuk ASN ini sudah ada sebagian yang hadir. Tadi kami juga memantau mereka menggunakan transportasi umum yakni Transjakarta. Hal ini memang sesuai dengan perintah atau instruksi Bayu yakni Gubernur Jakarta nomor 6 tahun 2025 yang menginstruksikan bahwa setiap hari Rabu untuk ASN Jakarta ini memang diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum. Nah, kalau di Jakarta kan Bayu ya transportasi umumnya banyak sekali, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, kemudian juga ada KRL bandara juga ya Bayu ya, sehingga memudahkan untuk daripada ASN ini untuk menggunakan sejumlah transportasi umum. Dan tentu pada hari Rabu ini ya, kalau kami research dan baca begitu ya Bayu ya, ini akan gratis begitu untuk transportasi umumnya untuk para ASN. Selain itu juga banyak sekali manfaatnya Bayu ya, kalau misalnya ASN ini menggunakan transportasi umum dapat mengurangi kemacetan, menurunkan emisi dari karbon itu sendiri ya Bayu ya. Dan kalau kita lihat untuk kendaraan umumnya seperti Transjakarta ini juga banyak sekali ya, hampir ratusan yang memang dioperasikan setiap hari, sehingga dari Transjakarta maupun pihak masyarakat ini tidak perlu khawatir untuk kehabisan ataupun ketinggalan Transjakarta, karena jadwal waktunya juga banyak sekali ya, bisa 15 hingga 30 menit sekali Bayu dan juga pemirsa ya. Nah, ini kalau kita pantau nih Bayu, ini salah satu Transjakarta dari stasiun mana ini Bayu? Stasiun Gondangdia sampai ke halte Balai Kota ya. Ini juga banyak sekali nih kalau kita pantau ya, ASN ini sepertinya yang memang sengaja dan menyesuaikan instruksi dari Gubernur Jakarta begitu ya untuk menggunakan transportasi umum. Oke Bayu dan juga pemirsa, dan ini memang akan terus berlanjut begitu ya setiap hari Rabu Bayu. Jadi pastinya ya setiap hari Rabu ini Bayu kita akan nantikan bahwa Jakarta itu tidak akan semacet itu, karena semua ASN diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum. Kembali kepada Anda Bayu. Amin, kita doakan agar aturan yang diberlakukan ini bisa berdampak langsung untuk masyarakat luas. Saya sebagai pengguna transportasi umum, sayangnya bukan ASN ya, jadi tidak bisa gratis, tapi tetap semangat untuk menggunakan transportasi umum. Terima kasih banyak Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari halte Transjakarta di Balai Kota Jakarta. Selamat bertugas kembali.